Assalamualaikum, welcome to Bahasa Indonesia Lesson with Miss Desta. Hello everyone, so I'm Miss Desta, your Bahasa Indonesian teacher. Today, I will explain to you about buku fiksi dan buku non-fiksi. Okay, please pay attention to me. Happy watching! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar sampul cerita dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mengenali perbedaan dan persamaan bagian-bagian pada buku fiksi dan non-fiksi dengan membandingkan bagian tersebut secara teliti. Pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata, seperti novel, dongeng, cerpen, dan lainnya. Berikut contoh dari buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan, seperti buku pelajaran, ilmiah populer, dan biografi. Berikut contoh dari buku non-fiksi. Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, sampul buku. Sampul buku berisikan informasi terkait isi buku, mulai dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan beberapa informasi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam sampul buku fiksi lebih santai dan tidak baku. Yang kedua, pokok bab buku berisi kata pengantar yang menyajikan gambaran terkait isi buku serta ucapan terima kasih. Yang ketiga, judul bab dan subbab yang berisi keseluruhan bab dan subbab dalam buku. Yang keempat, tema yang berisikan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Unsur yang kelima yaitu penokohan. Tokoh menjadi salah satu bentuk gambaran dari setiap individu di dalam cerita lengkap dengan karakternya. Unsur yang keenam yaitu bahasa yang digunakan. Biasanya menggunakan bahasa konotatif atau bisa dikatakan bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Dan yang terakhir, unsur ketujuh, penyajian alur cerita. Alur cerita yang terdapat dalam sebuah karya tulis fiksi bisa dipahami sebagai rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Karya tulis fiksi dapat menghibur, biasanya memiliki bentuk penyajian alur cerita yang menarik atau berbeda sendiri. Unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Sampul buku memiliki bentuk yang hampir sama dengan sampul yang dimiliki oleh buku fiksi. Sampul pada buku non-fiksi biasanya menggunakan bahasa yang formal dengan kata baku. Yang kedua, pokok bab buku. Pada pokok bab buku memakai bahasa yang cenderung formal dan baku pada bagian kata pengantarnya. Yang ketiga, judul bab dan subbab yang berisikan keseluruhan bab dan subbab dalam buku. Unsur yang keempat yaitu isi. Isi dalam sebuah karya tulis non-fiksi biasanya dimulai dengan pendahuluan, utama atau isi, dan penutup. Isi dari buku non-fiksi harus disertai dengan data pendukung dari penelitian atau riset. Unsur yang kelima yaitu cara menyajikan isi. Bagian ini bisa dilihat dari daftar pustaka atau referensi.
Unsur yang keenam yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah kata baku yang sesuai dengan KBBI. Penulis biasanya memasukkannya di glosarium. Buku non-fiksi juga seringkali menggunakan bahasa populer, juga cenderung menggunakan bahasa denotatif atau makna aslinya. Unsur yang terakhir yaitu sistematika penulis. Buku non-fiksi ditulis secara teratur untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari isi buku tersebut. Mengenal bagian-bagian buku. Yang pertama, sampul buku. Pada bagian depan sampul buku terdapat judul buku, sampul depan buku, penulis buku, serta ilustrator buku. Sedangkan pada bagian belakang buku terdapat sinopsis buku, kode batang buku, serta sampul belakang buku. Sedangkan pada pembatas bagian depan dan bagian belakang buku disebut dengan punggung buku. Bagian buku yang kedua yaitu sinopsis buku. Pada bagian ini berisikan tentang isi buku. Bagian ini dapat membantu kalian memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. Berikut contoh dari sinopsis buku. Bagian yang ketiga yaitu hak cipta. Hak cipta terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pembuat buku berisikan penulis, ilustrator, editor, desainer, dan anggota tim. Yang kedua, berisikan informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat penerbit buku. Serta yang ketiga, berisikan informasi tentang hak cipta buku. Bagian yang keempat yaitu halaman daftar isi, memuat daftar judul bab dalam buku. Berikut contoh daftar isi. Dan bagian buku yang kelima yaitu halaman penutup, terdiri dari referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Berikut contoh dari halaman penutup buku. Baiklah, sekian pembelajaran pada video kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Thank you for your attention. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.